kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra. Wah, itu dalam dia. kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicemuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka membahas atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Oke, kita sama-sama dukung Kozi Nudin. Kita harus masukkan masalah untuk hajar Roy dan Tifa. Hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu. Ya. Masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus Ya, untuk menghindari pokok perkara. benar. Dan ini mulai tampak dengan jelas dan nyata satu persatu para pendukung Roy dan Tifa tinggalkan Roy dan Tifa. Guys, walaupun eksepsinya Tifa dikabulkan, kasusnya belum end. Ya, belum selesai. Putusan selah itu sementara ibarat terminal untuk memverifikasi pasal-pasal yang tepat dan layak untuk masuk pada pembuktian, ya. Jadi banyak sekali saya melihat komentar-komentar dari Terjal dan Keledung. Ya, para Terjal dan Keledung ada yang pakai akun palsu bilang, "Wah, Termu lagi menghibur diri." No way. Justru kami merasa bersyukur dengan adanya dikabulkannya eksepsi Tifa sehingga mempersempit pokok perkara. Dalam hal ini mempersempit dalam tahapan pembuktian yang selama ini diperdebatkan terkait yang namanya sidang pembuktian ijazah kah atau sidang pencemaran nama baik. Kalau teman-teman mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh majelis hakim kemarin, itu lebih memberi highlights pada pasal pencemaran nama baik yang dimana pada KUHP lama sebelumnya itu pasal 310 dan 311. Kemudian kemarin terjadi ada namanya mix pasal antara pasal 433 atau 434 di KUHP baru ya. Jadi dengan adanya dua pasal tersebut ya menjadi ya mungkin beda dalam penafsiran dan sebagainya, sehingga majelis hakim memberikan waktu dan hak kepada pihak JPU untuk melakukan ya bisa saja koreksi gitu kan ataupun banding dan sebagainya. Tapi ketika majelis hakim memberikan hak kepada JPU, maka JPU akan melakukan haknya mengoreksi dan membanding. Salah satu di antara keduanya itu ya. Kalau menurut saya lebih kepada memperbaiki dakwaan ya. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu yang mengharuskan perbaikan tersebut dilakukan oleh JPU dalam jangka waktu tertentu, teman-teman. Dengan demikian JPU dapat menunggu hingga sidang pra-peradilan Roy Suryo selesai agar persidangan Roy Suryo itu dapat berjalan bersamaan dengan persidangan Tifa. Nah, apakah ini strategi dari JPU? Maybe. Atau apakah ini strategi dari hakim? Maybe. Karena kalau kita mundur lagi ke belakang, di dakwaan sebelumnya ada sebut namanya Roy CS. CS itu siapa? Tifa dan Rizwan. Tapi Rizwan sudah out ya. Tentu tujuan ini agar Roy Suryo tidak dapat mengetahui atau mengintip ya pokok perkara yang akan diperiksa dalam persidangannya. Karena kita tahu selama ini Roy Suryo itu ngintip. Wah, dia ngintip pokok perkaranya ini. Wah, akhirnya dia bisa merasa safe nih bahwa eksepsi Tifa diterima. Berarti dakwaannya dia juga nanti bakal ditolak hakim kayak gitu. Ataupun eksepsi dari pihaknya Roy sendiri juga akan diterima. Mereka akan berpatok pada eksepsinya Tifa. No way. Justru ini teman-teman ya, salah satu solusi ya yang kita katakan strategi cerdas dari pihak JPU ya. Maka saya katakan ini menguntungkan JPU, merugikan Roy Suryo. Nah, perlu kita pahami juga teman-teman bahwa dikabulkan eksepsi Tifa bukan berarti dakwaan otomatis memenangkan perkara atau dinyatakan bebas dari tuduhan pidana. No ya. Karena putusan yang menerima eksepsi merupakan putusan selah, bukan putusan akhir atau vonis ya. Jadi jangan dulu berpesta yang rame ria ya para Keledung, Terjal atau pendukungnya Roy dan Tifa ya. Karena putusan selah itu hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses persidangan. Sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut teman-teman baru diputus nanti melalui putusan akhir setelah seluruh proses pembuktian selesai. Jadi gerombolan Roy, CS, Tifa, CS, jangan senang dulu kalian ya. Tapi apa dampak dari putusan ini teman-teman? Ini luar biasa. Kemarin saya melihat Kozi Nudin bersama tim takanya yang ngamuk-ngamuk justru mendorong ya agar kasus ini maju ke pembuktian. Kita juga mau begitu.
Kozinudin, mantap. Hajar Roy, hajar Tifa. Kita dukung ya. Kenapa ya teman-teman? Kita melihat ya karena ada pecah kongsi yang nyata sekali yang selama ini kita bilang wah nggak ada pecah kongsi dan sebagainya, dan ini kemarin mereka nyatakan secara resmi di media ya bahwa ada pengkhianat antara mereka, ada yang tidak setia, setiap tikungan ada. Ya kita lihat mereka kemarin melakukan press conference, tim Taka ditinggalkan Roy Suryo, dan ini mulai tampak dengan jelas dan nyata satu persatu para pendukung Roy dan Tifa tinggalkan Roy dan Tifa, mulai meninggalkan Roy dan Tifa dengan tegas dan menyatakan di hadapan publik. Ini artinya siapa yang bermain terhadap kasus ini? Ya Roy dan Tifa. Mereka merasa ditipu atas penelitiannya Roy dan Tifa selama ini, karena diterimanya eksekutif Tifa bukannya ya mereka sama-sama pendukung, ternyata mereka berbeda pandangan, berbeda arah, ya juga berbeda bayarannya. Oke teman-teman, nih kita lihat ya bagaimana Kozinudin ini ya ngamuk-ngamuk. Ya seperti biasa lah Kozinudin ini kalau pegang mic, nanti sambung terus yuk. Ya, pokoknya mereka saling cakar-cakar lagi di antara mereka ya. Dan ini memang hiburan buat para termul. Kalau kalian bilang termul sedang menghibur diri, ya nyata kalian ya. Putusannya eksekutif diterima, bukannya kalian harus berpesta pora, malah kalian harus bersedih. Kalian harus pecah belah, pecah kongsi, dan satu persatu mulai meninggalkan satu sama lain, berjuang sendiri-sendiri, saling cakar-cakar di antara kalian. Kita lihat apa kata Kozinudin ini teman-teman. Siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra. Dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak memasuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Buang semuanya. Dari pandangan ini tim Taka ya teman-teman ya. Tim Taka ini pertama memang saudara Rosuryo itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan. Kelihatan. Tanda-tanda, Ketika dia mengajukan bunga pra-peradilan, asmara itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita, dan tidak pernah mengajak kita. Kita nobar ini dulu. Tahu-tahu dia mengajukan peradilan, pra-peradilan. Ya mereka tidak setuju waktu itu dia ya. mencabut kuasa hukum kita. Dicabut. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh nih orang, saya bilang. Emang aneh Begitu Pak. kita panggil, dia kasih kembali surat kuasa. Ya. Membuat kembali surat kuasa. Ya. Terus tiba lama kemudian dia cabut lagi. Cabut lagi. Jadi ini memang tanda-tanda memang ada apa? Sudah tidak sehat. Apa adanya. Ada apa, gitu. Jadi kita Ada apa? coba kita menganalisa, teman-teman menganalisa lah perkara ini gitu. Ya, oke. Pertama, pra-peradilan pertama itu dikabulkan. Ini menimbulkan kecurigaan kita. Dalam sejarah pra-peradilan di Indonesia itu baru Budi Gunawan yang bisa dikabulkan untuk pra-peradilan itu. Oke. Artinya Ya, sukses Rosuryo historinya ketika sedikit. mengajukan pra-peradilan hebat sekali ketika diterima itu. Luar biasa. Nah ini menjadi tanda tanya kami gitu. Tanda tanya. Kedua, kami sudah menganalisa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sudah kami baca sekali dan kami analisa. Di situ sangat jelas, ya. Pasal-pasal pertama diadukan adalah delik aduan. Artinya kalau delik aduan, Ya. itu seharusnya pelapornya itu kan Jokowi hadir, wajib dia hadir. Ya, memang akan hadir. Tapi ketika kita baca lagi di dalam itu, pelapornya itu ternyata saudara Kompol Sarif, ajudannya Jokowi sebagai pelapor. Ini kan kalau dari segi hukum, kalau dari keaduan itu kalau bukan pelapor Saksi. ini gugur dulu, batal ini hukum. Saksi, pelapor. Itu menandakan bahwa ini sudah sangat dilemahkan dakwaan ini gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita ya sebagai orang hukum ya tim hukum ini membaca lah bahwa ada by design. Kenapa dakwaan itu sangat lemah sekali.
gitu loh. Nah itu saya bilang ini pasti dari awal-awal saya beberapa podcast mewawancari saya bilang ini bakal dikabulkan saya bilang. Karena dari dakwaan itu memang dibikin desain sangat lemah. Gitu. Untuk apa? Saya lihat memang Jokowi tidak menginginkan hadir. Masa? Kenapa? Kalau proses di Polda itu bayangin sudah 1 tahun lebih, ya kan? Tidak Yakin akan kali, menyelesaikan Pak. persoalan hukum di proses Polda itu. Tidak akan menyelesaikan. Akhirnya dinaikkanlah perkara ini sampai ke pengadilan. Nah, saya bilang tadi bahwa pra peradilan itu kemungkinan besar akan diterima. Ada beberapa podcast saya di beberapa YouTuber wawancara, saya bilang itu bakal diterima kok. Kenapa? Karena memang mantan Presiden ke-7 Jokowi tidak mau dia diperiksa, tidak mau diadili. Jadi ada analisa saya tempo hari bahwa itu bakal dikabulkan semua pra peradilan itu. Aduh. Tapi ternyata yang yang eksepsinya ini diterima gitu. Pra peradilan juga tidak diterima. Ini strategi Yang kedua JPU. tidak diterima. Ya. Karena yang kedua itu menyangkut pokok perkara. Memang di dalam pasal 91 KUHP yang baru itu dan putusan MK 100/03 itu sudah jelas bahwa apabila perkara itu sudah naik ke pengadilan, sudah sidang, naik pengadilan dan ada nomor perkaranya itu tidak bisa tidak bisa dieksepsi, di pra-peradilankan. Itu harusnya sidang gitu. Maka kita rapat tim TAKA ini ketika dia menawarkan sidang, kita enggak setuju pra-peradilan karena memang legal standing untuk pra-peradilan itu sangat lemah sekali gitu loh. Terus Ya udah jelas kok. Lemah. Hak jelas pasal 91A itu udah jelas. Itu kita dengerin apabila dulu perkara ya. sudah naik ke pengadilan, Unek-unek, apalagi biarkan perkara mereka maksudnya udah jelas bicara. ada nomor Unek-unek. 300 B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke meja peradilan. Apalagi kalau dikabulkan, wah itu tanda tanya kita juga kan. Tanya. Tapi ini nyaris dikabulkan. Karena pertama dikabulkan ya kalau Pak Agustinudin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di 2245 itu dikabulkan benar kali. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan itu. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal Banyak kali curiganya ya. klien kita Presiden ini memang tidak menginginkan angka ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Oke. Kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen. Kakak ini orang berkomitmen, konsis terhadap perjuangan. Oke. Terutama nilai-nilai kebenaran. Nilai oke. Ya, Pak Kozinudin kan nggak bisa dimacam-macam itu. Iya. Bisa dimacam-macam, waduh, bahaya. Bahaya nih menyala Bang Gozi. Artinya ya, mereka tidak akan mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti saya bilang. Nah, benar ternyata fakta. Fakta terjadi. Karena dalam bicaranya saya sudah lihat, karena gelagat-gelagatnya sudah lihat dari dia membentuk dengan Repli Harun itu sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, Roy tiga apa? Troya. Itu Troya, itu dibinting. Troya si responnya cabut. Troya. Tifa dan Roy. Roti. Sekarang kita dicabut lagi. Tinggal Tifa sendirian. Yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Tifa ditemanin dong sama tim hukumnya. Memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu. Karena mereka sendiri berbeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjadi jalan yang terbaik menurut mereka itu. Aku cari jalan terbaik. Ku coba bertahan. Bang Azam ya, sekalian. Bang Azam.
lagu Ku Cari Jalan Terbaik ya, tapi nggak bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bang Azam kan ya, Mas. Biarkan kita dengarkan dulu teman-teman unek-uneknya ya mereka. Di awal mula tanggal Nah ini 14, sejarah tahun 12, mereka tahun bertemu. 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada, Oke. UGM. Oke. Dan di situ Roy, Tifa maupun juga dari pihak Richmond menggebu-gebu yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Oke, awal perjuangan Dari situ mereka. terus berkembang, Mm-mm. yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, yaitu Richmond. Bang Dan Rismon. yang dua tetap berjuang, tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Yes. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata dan begini ternyata hasilnya. begini. Jadi tidak masuk pada pokok materi. Yang tadi eksepsinya Dr. Tifa diterima. Ya. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Petrus, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, Oke. memang perkara ini ada apa sih? Yes. Kok tidak sampai pada materi pokoknya? Bakal gitu nyampe. ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya gitu loh ya. Ada apa juga ini gitu loh ya. Makanya itu dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya bisa berubah. Begitu. Jadi bukan soal masalah apa namanya eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada gitu loh. Masa sih Pokok Bang Azam? perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas gitu loh. Ya kemarin Padahal publik itu yang kita tunggu. Kalau cuma sampai di situ penghentian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa kelunuwun. 2 orang lagi. nyebrang tanpa kulonubun. Bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Oke. Karena itunya, lah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Wah, Artinya settingan. itu bahwa bisa jadi gitu deh. Ya bisa Memang jadi. tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh. Gitu. Sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut. Yakin Padahal dia kali harus Bang hadir Azam nih. di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji, ya itu janji udah berulang-ulang. Cuman janji yang masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, Ya, ijazah wah, SMP, nggak ada TK-nya. ijazah SMA, Nggak usah sampai nambah, Bang. ijazah sarjana. Nggak tahu yang TK ya, mungkin tambahan. Nah, Dan itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya Kompol Syarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas, yang aneh yang sekali lagi menuntut saya katakan, nggak jelas. bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah palsu sampai detik ini kan gantung. Tidak ada putusan. Bakal ada putusan Penjelasan nanti. yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak. Asli. Sampai detik ini nggak ada. Maka Ada dari itu, dan asli. kami Bang. tetap akan berjuang takai ini. Oke, selamat Ada berjuang. titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang nggak ada. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan dan sudah di Mabes. Oke, sudah kita oh, aduan. katanya Dan ada yang sudah membuat masuk di Pasar Pramuka. Meja Kabar Eskrim Oke. untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Ya. Dan itu salah satu konsekuensi kita akan tetap berjuang gitu loh. Bahwa memang kita akan cari benar enggak sih, jangan sampai rakyat 282 juta ini ditipu karena masalah itu. Wah, yang tipu Makanya kita siapa? akan membuktikan kebenaran itu. Ya Jangan iya sampai loh. ada setting dan permainan-permainan yang diindikasikan. Sidang yang belum baik. Saya kira itu aja. Terima selesai, kasih. Oh, ya. betul. Sidang belum selesai, baru sampai putusan sela. Ya masih ada koreksi dari dakwaan di JPU ya. Jadi kita
Kok begitu yakin? Yang berpura-pura. Wah, ini dia. Berpura-pura berani. Bang Kozi. Keduanya Bang Kozi. itu sama-sama Ini dia. pengecut. Sama-sama takut. Kita dengar. Sama-sama Dia ngamuk, guys. menghindari Dia ngamuk, guys. pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah Ngeri kali. ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Takut. Pengecut. Jadi kira-kira Gitulah ada orang narasinya. punya rumah, ada orang di luar ditantangin. Hah? Sini, kalau berani kamu masuk rumah. Masuk. Kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Kita tunggu. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah. Jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya. Ya, Bukan saja. adu bukti, Ayo benar, buktikan sepakat. isi rumah itu isinya apa. Adu Kalau bukti. benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat Yes. dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana? Nggak ngunci kok, masih ada dua Penelitiannya. jalan lagi. Tenang aja Di Bang Kozi. mana? Sama-sama Yang kita katanya berjuang. sudah bertahun-tahun ingin menguji, dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Oke. Sudah ada 2 martir. 2 martir. Jadi Bambang Tri dan Gus Dur. Oke. Cuma tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Nggak Percaya beda nggak kalau orang ini kasusnya nantangin waktu ya? itu. Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok Hajar guys, pagar hajar. rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya Rakyat, cerdik. ya, Nah, rakyat. memang ini juga akan kita lihat. 280 Kalau juta. memang benar negara ini negara hukum, Gimana? maka jaksa harus perbaiki dakwaan, Yes. masukkan lagi. Sepakat, saya sepakat Tapi itu Bang cara Kozi. untuk mengadili perkara yang sampai Iya. tuntas. Ini Kalau benar nih, Kozi. Jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan, barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut. Ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut. Nah, Tapi di sabar, depan Bang Kozi. yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya. Ini persiapan untuk masuk ke persidangan. Kita akan buktikan. Saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA dan sudah. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Ya, masa. Yang satunya begitu, Bapak, saya tunggu. Kita akan buktikan, sudah siap nggak? Iya. Ada 7 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Oh, gitu. Anda bilang Tifa itu kan? Udah bisa loncat. Tifa. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru Iya. kita tersandra. Wah, itu Dalam dia. kasus ini, gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita Gas. sama saja Gas. dicemuskan oleh Gas. penelitian mereka, Terus. sementara mereka Gas. buang bakat Gas. atas penelitian yang selama Oke, ini oke. mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Oke, kita sama-sama dukung Oleh itu Kozinudin. kita harus masukkan masalah untuk ini Hajar Roy dan ke pokok Tifa. perkara. Hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, Ya. masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus Ya. untuk menghindari pokok perkara. Benar sekali, Bang Kita Kozi. akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum Yes. atau negara di bawah Ya. kendali Joko Widodo. Iya, tiba-tiba Bang Kozi mendukung Bapak Jokowi. Setuju Bang Kozi. Kita ikutin aja ya. Kita ikutin aja ya, setuju aja. Kita dukung aja Bang Kozi ya untuk Hajar Roy dan Tifa. Pokoknya digas aja, kita dukung, kita dorong. Kalau motornya majunya pelan, kita dorong lagi gitu. Hajar Roy dan Tifa ya, supaya jangan modus di pra-peradilan. Maju sampai tahap pembuktian, dan kita dukung pihak kejaksaan supaya mereka segera melakukan koreksi terhadap dakwaan itu. Dan ya, itulah akhirnya kita lihat pecah belah di antara mereka, dan kita bisa duga apakah Kozinudin tiba-tiba balik mendukung Pak Jokowi. Oke, kita sambut Bang Kozi, masuk, ayo masuk menjadi termula. Bang Kozi maju termul kan, sama-sama kita satu frekuensi nih, dukung mau sampai pembuktian nih. Bang Kozi juga mau gitu kan, karena merasa dikhianati, ditipu oleh Roy dan Tifa. Ya iya, tidak hanya Bang Kozi loh, katanya rakyat. Nah,
Menarik kan teman-teman? Yang sekarang akhirnya menjadi pecah belah, cakar-cakaran. Kita support pihak kejaksaan. Sekali lagi inilah strategi ya, yang dimana supaya ya persidangan Roy dan Tifa itu bisa sama-sama ya, menurut saya ya. Dan seperti biasa pandangan hukum yang bernas dari Bapak Petrus ini untuk kita semua terkait eksekutif Tifa walaupun dikabulkan tapi belum end. Masih ada kelanjutannya. Perkara baru, pihak JPU harus mendaftarkan perkara baru lagi, mungkin nomor sekian, dan dimulai lagi dari awal. Kita lihat ini, apa pendapat dari Bang Petrus. Majelis Hakim PN Jakarta Timur sudah menjatuhkan putusan terkait perkaranya Tifa. Inti putusannya adalah mengabulkan perlawanan atau eksepsi dari pihak Tifa dan advokatnya. Kalau kita cermati, apa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sampai menjatuhkan vonis mengabulkan perlawanan atau eksepsi pihak Tifa itu? Saya ingin menerjemahkan itu dalam satu bahasa praktis saja ya untuk masyarakat luas, yaitu Majelis Hakim memandang dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum itu kabur. Bahasa teknisnya obscure libel. Kabur itu artinya apa? Tidak memberikan satu kejelasan ya terkait dengan apa yang dituduhkan, apa yang didakwakan itu. Padahal sebuah dakwaan itu tidak boleh